Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami ke Rizky Math. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas UTUL UGM 2019 selanjutan TKD Matematika Dasar untuk nomor 16 sampai nomor 20 gitu ya. Tapi jangan lupa sebelumnya klik like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya gitu ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama, nomor 16. Diberikan barisan geometri tak konstan A, B, C. Jika A kali B kali C 27 dan 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33, maka 6A ditambah 7B sama dengan berapa? Nah, di sini ada barisan geometri tak konstan A, B, C. Kita ingat satu hal, barisan geometri, jika ada barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN, maka berlaku U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Nah, rumus ini yang nantinya akan dipakai dalam menyelesaikan persamaan nomor 16. Langsung saja kita bahas. Diketahui ada ABC merupakan barisan geometri. Karena ABC merupakan barisan geometri, dengan rumus yang diketahui berlaku B kuadrat sama dengan A kali C. Karena B U2, A U1, dan C U3. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua diketahui A kali B kali C sama dengan 27. Maka dengan mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua, didapatkan B pangkat 3 sama dengan 27. Karena A kali C sama dengan B kuadrat. B kuadrat kali B, B pangkat 3. B pangkat 3 sama dengan 27, maka B-nya sama dengan 3. Nah, dari persamaan 2, B sama dengan 3, substitusikan menjadi A kali 3 kali C sama dengan 27. Maka A kali C sama dengan 9. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian di soal juga diketahui 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. Dengan mensubstitusikan B menjadi 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. 9A ditambah 3 ditambah C sama dengan 33. Dan menjadi 9A ditambah C sama dengan 30. Ini menjadi persamaan yang keempat. Maka dari persamaan yang ketiga dan keempat, di sini kan 9A ditambah C sama dengan 30, bisa kita pindah ruas menjadi C sama dengan 30 min 9A. Nah, C sama dengan 30 min 9A substitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu A kali C sama dengan 9. Menjadi A kali 30 min 9A sama dengan 9. Dengan mengoperasikan bentuk ini menjadi min 9A kuadrat ditambah 30A, 9 di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 9 sama dengan 0. Dengan membagi negatif 3 pada semuanya menjadi 3A kuadrat min 10A ditambah 3 sama dengan 0. Dan difaktorkan menjadi 3A min 1 kali A min 3 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan sepertiga atau A-nya sama dengan 3. Tapi di sini B-nya sama dengan 3 dan diketahui barisan geometrinya tak konstan. Artinya A-nya tidak boleh 3 juga. Maka A sama dengan 3 kita tidak pakai. Maka yang dipakai A sama dengan sepertiga. Maka 6A ditambah 7B sama dengan 6 kali sepertiga ditambah 7 kali 3. Tinggal mensubstitusikan A dan B. Maka menjadi 23. Jawaban yang benar adalah C. Ini untuk soal nomor 16. Next, berikutnya ke soal nomor 17. Yang ditanya adalah nilai X yang merupakan penyelesaian dari bentuk seperti itu adalah berapa? Gitu ya. Nah, kita ingat satu hal pada eksponensial. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N dengan basis sama yaitu A, maka sama dengan A pangkat M ditambah N.
Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan jika ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Seperti itu ya. Nah, caranya kita jadikan basis 2 semua. Jadi, negatif 2 pangkat 2x plus 1 tetap. Ditambah 4 pangkat x, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, menjadi 2 pangkat 2x, ditambah 8 itu 2 pangkat 3, menjadi 2 pangkat 3 pangkat x plus sepertiga, dikurangi 8 jadi 2 pangkat 3, pangkat 2x min 1 per 3, dikurangi 16, 2 pangkat 4, dipangkatkan 2x min 1 pangkat per 4. Dengan mengoperasikan pangkat-pangkat di atas menjadi negatif 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat tinggal dikalikan 3x plus 1 dikurangi 2 pangkat 3-nya dicoret 2x min 1 dikurangi 2 pangkat 2x min 1 juga dengan mencoret 4. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya yang paling mudah tinggal kita mengambil nilai x pada pilihan ganda yang ada yang memenuhi di beberapa opsi tetapi tidak memenuhi di opsi yang lain. Contoh, saya ambil untuk x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke bentuk yang di sini yang sudah jadi. Tinggal menghasilkan negatif 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 lebih dari 0. Kita hitung menjadi negatif 32 ditambah 16 ditambah 2 pangkat 7 128 dikurangi 8 kurangi 8 lebih dari 0. Dan hasilnya 96 lebih dari 0. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Karena pernyataan ini bernilai benar, maka dalam pilihan ganda A sampai E yang mengandung X sama dengan 2 benar. Dan yang tidak mengandung X sama dengan 2 salah. Nah, untuk option A, negatif 1 sampai 0, artinya tidak mengandung X sama dengan 2, maka itu salah. Untuk X sama dengan X lebih dari 0, X sama dengan 2 memenuhi, jadi benar. Yang C, X lebih dari 1, X sama dengan 2 juga memenuhi. Yang D, antara 0 sampai 1, X sama dengan 2 tidak memenuhi. Dan yang E, X lebih dari 1, dan X sama dengan 2-nya memenuhi. Gitu ya. Ini untuk yang X yang pertama. Selanjutnya kita pilih untuk X sama dengan 1. Dengan mensubstitusikan ke pertidaksamaan di atas menjadi negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1 lebih dari 0. Maka negatif 8 ditambah 4 tambah 16 dikurangi 2 dikurangi 2 lebih dari 0. Maka menghasilkan 8 lebih dari 0. Maka pernyataan ini benar karena pernyataan benar yang mengandung X sama dengan 1 benar. Untuk option A, X lebih dari 0. Berarti X sama dengan 1 memenuhi. Untuk option C, X lebih dari 1. Artinya X sama dengan 1 tidak memenuhi karena tidak ada tanda sama dengan, maka option C salah. Dan option E juga sama, X lebih dari 1. Bukan X lebih dari atau sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 tidak memenuhi di situ. Maka juga salah. Maka jawaban yang benar adalah B. Next, untuk soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 kali log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8. Nah, apa yang harus kita lakukan? Caranya seperti yang kalian lihat, kita pangkatkan 1/4 semua, ruas kiri dan ruas kanan. Intinya pangkatnya kita kalikan 1/4. Jadi X pangkat yang awalnya 4 log X menjadi log X. Yang ruas kanan X pangkat 12 per X 10 pangkat 8 menjadi X pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2 dikali 1/4 pangkatnya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kita ambil nilai X. Kita coba-coba untuk X sama dengan 1, kita masukkan.
menjadi 1 log 1 sama dengan 1 pangkat 3 min 10 pangkat 2. Seperti kita tahu, log 1 itu 0 dan 1 pangkat 0 itu 1. Sedangkan 1 pangkat 3 per 10 pangkat 2 sama saja 1 per 100. Karena di sini ada kalimat 1 sama dengan 1 per 100, maka ini adalah kalimat yang salah. Karena kalimat yang salah, lanjut ke percobaan selanjutnya untuk X sama dengan 10. Kenapa kita ngambilnya 1, 10, dan seterusnya? Karena kalau kita lihat pilihan ganda bentuknya seperti itu. Gitu ya. Untuk X sama dengan 10, masukkan 10 log 10 sama dengan 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2. Nah, log 10 itu 1. Karena basisnya kan 10. 10 log 10, 1. Maka sama saja 10 pangkat 1. Nah, yang ruas kanan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2 itu juga 10 pangkat 1. Maka ini pernyataan yang benar. Lanjut, untuk X sama dengan 100 dimasukkan 100 log 100 sama dengan 100 pangkat 3 per 10 pangkat 2. Log 100 itu 2. Gitu ya. Bisa dilihat lagi untuk log 102, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Log 100 itu 2, jadi 100 pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 3 sama saja 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2. 100 pangkat 2 itu 10.000 dan 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2 sama aja 10 pangkat 4, yaitu 10.000. Maka ini juga pernyataan yang benar. Maka X sama dengan 10 benar. Untuk X sama dengan 100 benar. Maka yang mungkin adalah D, yaitu 110 gitu ya. Karena ada unsur 10, tidak mungkin jawabannya E. Tidak mungkin juga jawabannya A, B, C, karena di sini sudah 110, tidak mungkin kurang gitu ya. Next, untuk soal berikutnya, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3A min 5X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Pertanyaannya, perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa? Untuk menjawab pertanyaan nomor 19, kita perlu ingat materi persamaan kuadrat. Bahwa jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka berlaku X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini rumus yang perlu kita pahami dan perlu kita hafalkan. Nah, maka cara pembahasannya gimana? Yuk kita tulis persamaannya. X kuadrat min 3A min 5X plus 3 sama dengan 0. Misalkan ini akarnya adalah X1 dan ini adalah X2. Karena kalimatnya salah satu akar adalah 3 kali akar yang lain, maka X2 sama dengan 3 kali X1. Bisa ditulis seperti itu. Maka dari rumus yang sebelah kiri yang sudah kita tuliskan, maka X1 ditambah X2 atau 3X1 sama dengan min B per A. Min B, B-nya negatif 3A min 5, A-nya 1. Maka X1 ditambah 3X1, 4X1, negatif ketemu negatif positif, jadi 3A min 5. Maka A-nya sama dengan 4X1 plus 5 per 3 dengan mengoperasikan yang sebelah atas. Gitu ya. Kemudian persamaan yang kedua, X1 kali 3X1 sama dengan C per A. X1 kali X2, C per A. Seperti rumus. Dan X2 itu 3X1. Maka 3-nya dicoret sama aja X1 kuadrat sama dengan 1. Berarti X1-nya sama dengan plus minus 1 gitu ya. X1 kuadrat sama dengan 1, maka X1-nya plus minus 1. Maka dari sini untuk X sama dengan negatif 1, untuk X1 sama dengan negatif 1, nilai A-nya bisa kita cari. Yaitu A tadi 4X1 plus 5 per 3 menjadi 4 kali negatif 1 plus 5 per 3. Menjadi 1 per 3. Sedangkan untuk X1 sama dengan 1, karena di sini plus minus 1, berarti berlaku 2. A-nya sama dengan 4 kali 1 plus 5 per 3. Dan A-nya sama dengan 3 gitu ya. Maka A-nya yang memenuhi 1 per 3 dan 3. Yang ditanyakan adalah perkaliannya. Maka tinggal kalikan sepertiga kali 3 sama dengan 1. Maka jawaban yang benar adalah D.
Mudah bukan? Itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nomor 20. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung Y sama dengan X plus 1. Yang ditanyakan 8A min 4B. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu materi fungsi kuadrat. Maka jika ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, cara menentukan titik puncaknya adalah misal titik puncaknya P, Q. Kita misalkan saja. Nah, ketika titik puncaknya P, Q, maka fungsi kuadratnya bisa kita cari menggunakan rumus titik puncak, yaitu fx sama dengan A kali x min P kuadrat plus Q. Jadi fungsi kuadrat yang atas dengan fungsi kuadrat yang kedua itu sama. Fungsi kuadrat yang atas ya fungsi kuadrat biasa, kalau yang bawah adalah fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncaknya. Gitu ya. Maka caranya adalah di sini diketahui fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Padahal fungsi kuadrat di sini diketahui titik puncaknya 1,1. Maka bisa kita cari fungsi kuadrat kalau diketahui puncaknya 1,1. Yaitu Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat plus 1. Dari mana 1 sama 1 itu? Dari PQ. Gitu ya, masukkan. Maka dioperasikan menjadi Y sama dengan AX kuadrat min 2AX plus A plus 1. Nah, dari sini ketemu bahwa A-nya sama dengan A dengan mencocokkan persamaan fungsi kuadrat yang atas dengan yang ditentukan. B-nya sama dengan negatif 2A dan C-nya sama dengan A plus 1. Nah, kemudian ada kalimat Y sama dengan X plus 1 menyinggung Y sama dengan AX kuadrat min 2AX plus A plus 1. Yang namanya menyinggung berarti kan berpotongan di satu titik. Berarti bisa kita sama dengankan. Yaitu AX kuadrat min 2AX plus A plus 1 sama dengan X plus 1. Kita operasikan pindah ruas X plus 1 ke ruas kiri menjadi AX kuadrat min 2A plus 1 X plus A. 1 plus 1 plus 1-nya hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Jika ada pertanyaan sekali lagi bisa diajukan di kolom komentar. Nah, karena di sini kalimatnya menyinggung itu artinya diskriminan sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya itu berupa negatif 2A plus 1, dikuadratkan negatifnya hilang. Dikurangi 4 kali A-nya tetap A, C-nya A. Maka dioperasikan menjadi 4A kuadrat plus 4A plus 1 min 4A kuadrat sama dengan 0. 4A kuadrat min 4A kuadrat habis. Maka menjadi 4A plus 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 1/4. Karena B-nya sama dengan negatif 2A, maka B-nya menjadi negatif 2 kali negatif 1/4, yaitu setengah. Pertanyaannya adalah nilai dari 8A dikurangi 4B. A-nya negatif 1/4 masuk, B-nya setengah masuk. Maka menjadi negatif 2 dikurangi 2 negatif 4. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.